Bab 451, Jiang Kaiying melewati tantangan. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak ragu-ragu dan membuat keputusan, Senior Tiandu, saya memilih bunga roh kuno. Oh, anak kecil, kata-katamu sungguh mencengangkan. Apakah ini pilihan untuk teman-teman manusia ikanmu? Kaisar Tiandu berbicara dengan nada penuh ejekan. Yang Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Memang, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Kaisar Tiandu. Kaisar tampaknya tidak menyebutkannya, tetapi dia sebenarnya tahu segalanya. Suku manusia ikan tidak pernah menampakkan diri, dan jiwa mereka jarang muncul. Namun, mereka tetap ditemukan oleh Kaisar Tiandu. Hehe, nak, kau punya banyak rahasia, tetapi Kaisar ini sudah menebak sebagiannya. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan rahasia di tubuhmu. Aku hanyalah orang mati yang hanya tertarik pada tugas-tugas yang ditinggalkan oleh diriku sebelumnya. Sayangnya, aku sekarang hanyalah jiwa dan tidak bisa berbuat banyak. Ada kesedihan yang tak berujung dalam kata-kata Kaisar Tiandu. Setelah itu dia berkata, nak, biarkan aku mengobrol denganmu sebentar. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang kekuatanmu, aku dapat memperkirakannya secara kasar. Kau dapat berusaha sekuat tenaga untuk melewati tantangan ke-8, tetapi peluangnya tipis, mungkin 5 atau 6/10 kemungkinan. Sedangkan untuk tingkat ke-9, kemungkinannya rendah, tetapi Kaisar ini berpikir bahwa kau penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan mungkin ada 1 atau 2/10 harapan. Untuk level ke-10, dengan performamu saat ini, tidak ada peluang untuk berhasil. Jika kamu memilih harta karun lain, seperti memiliki harta karun roh surgawi misterius, peluangmu untuk lulus level akan meningkat pesat. Apakah kamu yakin ingin melepaskan kesempatan seperti itu untuk membuka ingatan warisan suku manusia ikan? Meskipun aku mengakui bahwa ingatan mereka penting, ingatan itu tidak sepenting situasimu saat ini. Petunjuk dalam kata-kata Kaisar Tiandu sekarang cukup jelas. Dia dengan jelas memberitahu Yang Chen bahwa harta karun yang ditinggalkan setelah melewati tingkat ke-10 jauh lebih berharga daripada bunga roh kuno, ratusan atau bahkan ribuan kali lebih baik. Namun, pikiran Yang Chen sudah bulat, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengubahnya dengan mudah? Dia berkata, Senior Tiandu, pikiranku sudah bulat, aku akan mengambil bunga roh kuno ini. Kau benar-benar orang yang tulus, benar. Suku manusia ikan memang mencurigakan, tetapi karena mereka bisa mengikutimu, pasti ada alasannya. Setidaknya perlakuanmu terhadap mereka sepadan dengan mereka. Untungnya, kenangan warisan suku manusia ikan cukup berharga, dan di masa depan, mereka mungkin bisa menjadi sekutu yang cocok untukmu, kata Kaisar Tiandu. Tiba-tiba, larangan seputar bunga roh kuno pecah. Yang Chen dengan cepat berkata, terima kasih, Senior Tiandu. Kalau larangan itu tidak dilanggar, mencoba mengambil bunga itu tanpa izin pasti akan berakibat kematian, baik bagi para pendekar di alam bela diri sejati, alam bela diri bumi, atau alam yang lebih tinggi lagi. Hanya setelah melanggar larangan dan mengambil bunga roh kuno, prosesnya dapat berjalan lancar. Sekarang memegang bunga roh kuno, Yang Chen memanggil para anggota suku manusia ikan. Melihat Yang Chen memegang bunga roh kuno, para gadis dan tetua suku ikan semuanya sangat berterima kasih, Tuan Muda Yang, Anda telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar kepada kami, bagaimana suku-suku ikan kami dapat membalas Anda? Sebagai pemimpin terpilih dari suku manusia ikan, pelangi mendengarkan instruksi para tetua dan berkata kepada Yang Chen, Tuan Muda, mulai sekarang, suku manusia ikan kami akan mengikuti Anda sebagai tuan kami dan memanggil Anda Tuan Muda. Pada awalnya, tidak ada dendam antara suku manusia ikan dan Yang Chen, tetapi karena sifat mereka yang curiga dan tidak ingin dipandang rendah, mereka tetap memanggilnya Tuan Muda Yang. Namun kini, pemikiran suku manusia ikan telah berubah. Apakah mereka masih bisa memanggilnya Tuan Muda Yang? Bagaimana mereka dapat membalas kebaikannya yang besar? Bunga roh kuno ini adalah kunci untuk membuka kenangan warisan mereka. Selama beberapa generasi, para wanita manusia ikan telah lahir, tumbuh tua, sakit, dan meninggal dengan ingatan warisan yang terbatas. Seolah-olah mereka tahu ada harta karun pengetahuan dalam pikiran mereka, tetapi mereka tidak punya cara untuk menjelajahinya. Tidak ada pilihan lain, karena kenangan warisan tak ternilai yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka dapat dijarah oleh orang-orang jahat jika dibuka tanpa kekuatan yang cukup.
Pada saat itu, harta karun berharga yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka akan jatuh ke tangan orang-orang jahat. Berbagai faktor menyebabkan mereka tidak mampu membuka kenangan lama yang ada dalam benak mereka. Tapi sekarang, Yang Chen telah memberi mereka kesempatan. Bunga roh kuno. Dengan kebaikan yang begitu besar, bukankah akan baik-baik saja jika suku manusia ikan mengikuti Yang Chen? Setidaknya Yang Chen tidak pernah memandang rendah mereka. Tidak perlu gelar seperti Tuan Muda. Aku menganggap kalian semua keluarga, dan memberimu bunga roh kuno ini bukanlah apa-apa. Rainbow, kau harus segera membagikan kelopak bunga roh kuno dan kembali ke ruang sungai 8 ujung untuk mencoba dan membuka kenangan warisanmu. Kalian semua adalah pembantuku yang baik. Yang Chen berkata sambil tersenyum. Baik, Tuan Muda. Rainbow dan gadis-gadis lainnya menangis terseduh-seduh, mengambil bunga roh kuno, dan dengan patuh kembali ke ruang sungai 8 ujung yang mengalir. Kaisar Tiandu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, dasar bocah, sudahlah. Itu pilihanmu, aku tidak akan ikut campur. Tapi aku benar-benar penasaran seperti apa ingatan suku manusia ikan yang sudah sepenuhnya terbuka. Manusia ikan dari zaman dahulu sangat cerdas, dan meskipun manusia menjarah dan membakar suku manusia ikan, mereka mungkin telah memperoleh inti dari ingatan suku manusia ikan yang sebenarnya. Tapi menurutku, kurasa tidak sesederhana itu. Yang Chen juga diam-diam bertanya-tanya. Setidaknya untuk saat ini, ingatan warisan suku manusia ikan tidak sesederhana itu. Sejak awal, dia mengira ingatan warisan suku manusia ikan, seperti yang ditunjukkan oleh Rainbow, sudah mencapai batasnya, tetapi tampaknya sekarang masih jauh dari itu. Selain itu, ada 10 tantangan keputusasaan. Dia masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan Kaisar Tiandu sebelumnya. Bahkan jika dia memiliki harta karun roh surgawi misterius, sepertinya peluangnya untuk melewati tingkat ke-10 tidaklah besar. Seberapa mengerikankah keberadaan di tingkat ke-10? Saat dia sedang merenung, Kaisar Tiandu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Oh, orang lain telah melewati tingkat ke-5. Sekarang kamu punya teman." Oh, Yang Chen menjadi sangat penasaran. Siapakah yang telah lulus tahap ke-5 dari 10 tantangan keputusasaan setelahnya? Tepat saat ia tengah berpikir, sesosok wajah wanita cantik muncul dalam sekejap cahaya, dan saat melihatnya, Yang Chen menyadari bahwa itu tak lain adalah Jiang Kaiying. "Nona Jiang, haha, selamat." Yang Chen tertawa. Jiang Kaiying kembali tenang, dan melihat Yang Chen yang memang ada di sini, dia diam-diam bersyukur. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa kemampuannya untuk melewati level ke-5 sekali lagi ada hubungannya dengan jimat roh yang diberikan Yang Chen padanya. Bab 452, Fungsi Kunci. Tidak dapat disangkal, jimat pertahanan memainkan peran penting dalam membantunya menghindari gelombang serangan pertama, memungkinkannya untuk mengatur napas dan menyerang balik musuh-musuhnya. Akhirnya, dengan menggunakan kekuatan luar biasa dari Rainbow Needle, dia nyaris berhasil melewati lantai ke-5 dan tiba di lantai kedua, akhirnya berkesempatan untuk menyaksikan harta karun Kaisar. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan Yang Chen, Jiang Kaiying akan kesulitan melewati level ke-5 bahkan dalam babak seleksi baru. Meskipun dia merasa bersyukur dalam hatinya, dia tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi hanya berkata, "Yang Chen, kita bertemu lagi." "Nona Jiang, Anda sudah di sini." Tampaknya Kaisar Senior sudah memulai babak baru seleksi. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Ngomong-ngomong, Nona Jiang, Anda juga harus melihat lingkungan sekitar. Tampaknya harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Senior semuanya ada di sini. Yang Chen menghela nafas. Jiang Kaiying sudah mulai melihat sekelilingnya, dan ketika dia melihat harta karun di sekelilingnya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Jelas dia juga terkejut. "Gadis, sekarang setelah kau berhasil melewati level ke-5, kau punya satu kesempatan untuk memilih. Pilih satu untuk dirimu sendiri." Kaisar Tiandu menguap malas, tidak menunjukkan minat pada Jiang Kaiying, dan hanya menyebutkannya sebentar sebelum terdiam lagi. Jiang Kaiying, di sisi lain, bukanlah orang yang tidak sabaran dan dengan cermat mengamati sekelilingnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba seluruh ruang tampak bergetar sedikit. Ledakan. Terdengar suara gemuruh samar dari dunia luar, yang membuat Yang Chen sangat waspada dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Senior Tiandu, apa yang terjadi?" "Oh,
Gerbang barat baru saja dibuka, itu saja. Tidak perlu khawatir, Kaisar Tiandu melambaikan tangannya. Gerbang barat, ada apa dengan gerbang barat? Yang Chen berkedip. Melihat kebingungan Yang Chen, Kaisar Tiandu tidak ragu untuk menjelaskan, ada total 3 gerbang di ibu kota langit. Setiap gerbang memerlukan salah satu dari 3 kunci yang saya berikan saat itu untuk membukanya. Oh, saya baru ingat, seharusnya kalian berdua yang membuka gerbang timur, kan? Memang benar junior ini, jawab Yang Chen dengan hormat. Kaisar Tiandu menatap Yang Chen dengan penuh minat, jadi maksudmu kuncinya sekarang ada di tanganmu. Bagaimana senior tahu? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Tiandu berdecak, awalnya aku tidak tahu, tetapi melihat ekspresimu, aku dapat menyimpulkan sebagian besarnya. Nak, kemampuanmu untuk tetap berwajah datar memang mengesankan, tetapi itu masih belum cukup di hadapanku. Ekspresi gadis itu ketika mendengar tentang kunci itu sangat berbeda darimu, dan kamu, di sisi lain, tampak sedikit lebih licik. Yang Chen tidak dapat menahan senyum masam, tetapi dia tidak terkejut bahwa Kaisar Tiandu dapat menebak kebenarannya. Hanya ada dia dan Jiang Kaiying di lantai 2, dan mereka berdua adalah orang pertama yang memasuki ibu kota surgawi. Sehebat Kaisar Tiandu, perbandingan sederhana antara kedua ekspresi itu akan dengan mudah membawanya ke kesimpulan yang benar. Yang Chen sama sekali tidak mempermasalahkan kunci itu, tetapi hanya penasaran, Senior Tiandu, apa sebenarnya niatmu meninggalkan kunci-kunci ini saat itu? Apa perbedaan antara gerbang timur dan barat? Itu juga merupakan keingintahuan Yang Chen sejak lama. Meskipun ini merupakan pertama kalinya baginya mengetahui bahwa ada 3 gerbang di kota Tiandu, ia tahu bahwa Kaisar Tiandu meninggalkan 3 kunci, yang sungguh merugikan para keturunannya, setidaknya merugikan dirinya. Kaisar Tiandu menjawab dengan tenang, jika Anda bertanya apa tujuan meninggalkan 3 kunci, hehe, tentu saja untuk menambah kesenangan kompetitif bagi bakat generasi mendatang. Kompetisi menghasilkan kekuatan, dan hanya dengan menjadi cukup kuat seseorang dapat mencapai hasil yang luar biasa dalam 10 tantangan keputusasaan yang saya buat. Jadi, apa yang terjadi dengan gerbang timur dan barat? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gerbang barat baru saja dibuka, artinya selain dia, ada orang lain yang mendapatkan kuncinya dan juga telah membuka salah satu gerbang kota Tiandu. Kaisar Tiandu melambaikan tangannya dan berkata, secara tegas, tidak ada banyak perbedaan. Hanya saja metode penilaiannya akan mengalami sedikit perubahan. Namun, tujuan utamanya adalah untuk melewati 10 tantangan keputusasaan. Alasan mengapa 3 gerbang didirikan adalah jika tidak ada cukup kunci yang dikeluarkan, tidak seorang pun dapat membuka kota Tiandu ini, lalu bagaimana? Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Kaisar Tiandu sungguh memiliki kepribadian unik dan watak yang unik. Tetapi tampaknya itu benar, bagaimana jika jumlah kunci yang diberikan tidak cukup dan tidak seorang pun berhasil mendapatkan kunci, bukankah warisan yang ditinggalkan Kaisar Tiandu dengan kerja keras akan menjadi sebuah tragedi? Kaisar Tiandu memang telah berpikir secara matang, menutup semua kemungkinan celah. Dengan pikiran di dalam hatinya, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit bersalah, berkata, Senior Tiandu, Anda sengaja meninggalkan 3 kunci. Apakah semudah membiarkan mereka yang mendapatkan kunci membuka gerbang? Jika memang begitu, bukankah agak tidak adil bagi mereka yang membuka gerbang? Itulah yang paling mengganggunya. Dengan memiliki 2 kunci, ia awalnya cukup gembira, tetapi setelah tiba dan mengetahui bahwa fungsi utama kedua kunci yang dijaganya dengan susah payah itu tidak lain hanyalah untuk membuka gerbang, ia agak kecewa. Kaisar Tiandu mendengus tidak sabar, Nak, apakah menurutmu aku orang yang tidak masuk akal? Karena kamu telah bersusah payah untuk memperebutkan kunci, kamu tentu saja berhak mendapatkan beberapa hak istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Senior, apa saja hak istimewanya? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kaisar Tiandu bergumam, sebenarnya, pada awalnya, aku tidak tahu bahwa kau memiliki kuncinya. Aku cukup khawatir bahwa kau, dengan semua kemungkinan yang tak terbatas, memilih bunga roh kuno alih-alih mencoba sesuatu yang lain. Namun sekarang setelah aku tahu kau memiliki kuncinya, tampaknya itu tepat. Kunci ini dapat ditukar dengan kesempatan untuk mengambil harta karun dari sini.
Apa? Yang Chen tiba-tiba terkejut. Senior, maksudmu aku bisa menukar satu kunci dengan satu kesempatan? Ini sungguh menakjubkan. Memiliki dua kunci berarti ia dapat mempunyai dua kesempatan, bukan? Namun, Yang Chen tidak terburu-buru untuk menukar kedua kunci sekaligus. Kaisar Tiandu berkata, tepat sekali, nak. Aku sarankan kau menggunakan kunci itu untuk menukar sesuatu guna meningkatkan kekuatanmu sebelum mencoba untuk maju lebih jauh. Kalau tidak, akan sangat mustahil bagimu untuk turun lebih jauh. Mengenai kuncinya, kau harus mengeluarkannya agar aku dapat mencabut larangan itu untukmu. Sebagai tubuh jiwa spiritual, aku tidak bisa bertindak tanpa batasan karena larangan yang dipadukan dengan tubuh fana. Jadi aku harus mengikuti aturan, hehe, aku tidak bisa membuat kesepakatan pribadi denganmu. Yang Chen mampu mengerti, jadi tanpa ragu-ragu, dia segera mengeluarkan kuncinya. Walaupun dia tidak tahu di mana tubuh jiwa spiritual Kaisar Tiandu berada, saat Yang Chen mengeluarkan kuncinya, dia merasakan aura spiritual yang kuat dan menguasai dirinya, dan tanpa disadari dia mengambil kunci itu. Semua ini jelas merupakan hasil kerja Kaisar Tiandu. Bab 453, Kuas Api yang Membara. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tampaknya pencapaian Kaisar Tiandu dalam jalur jiwa surgawi tidak dapat dibandingkan dengannya dan suku manusia ikan. Dengan sapuan jiwa surgawinya, ia bahkan dapat mengguncang benda-benda besar. Meskipun itu hanya sebuah kunci, itu sudah merupakan hal yang luar biasa untuk kekuatan jiwa. Setelah mendapatkan kuncinya, Kaisar Tiandu berkata perlahan, baiklah, Yang Chen, sekarang aku sudah mendapatkan kuncinya, kamu punya kesempatan untuk memilih untuk kedua kalinya. Yang Chen tidak membuang waktu dan langsung melihat sekeliling. Dia punya target tertentu dalam pikirannya selama pilihan terakhirnya tetapi harus melepaskannya karena bunga roh kuno. Sekarang setelah dia punya kesempatan kedua, dia menargetkan kuas yang tergeletak datar di bawah larangan tidak jauh dari situ. Kuas itu sebesar lengannya, bulunya berwarna putih dan halus, memperlihatkan betapa hebat kerajinan tangannya. Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Tiandu, apa nama kuas ini? Kuas ini disebut, Api yang Membara, dan merupakan harta karun roh surgawi misterius yang sangat unik, Kaisar Tiandu menjelaskan dengan tenang. Api yang Membara. Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, kuas ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan api. Nak, apa yang kau tahu? Agar kuas api berkobar dapat mengerahkan kekuatannya, sebagian besar bergantung pada benda suci yang disebut api suci langit berkobar, Kaisar Tiandu tertawa. Yang Chen tercengang, api suci langit yang membara. Apa itu? Dia pernah mendengar tentang Blazing Sky Secret Fire sebelumnya. Itu adalah jenis api yang cukup ganas dan mendominasi di antara banyak strain fire. Tidak seperti Starfire yang lembut, Blazing Sky Secret Fire adalah yang Gang Fire yang sangat mendominasi, dikabarkan sebagai api paling panas di dunia, dengan konsentrasi yang bahkan lebih tinggi dari magma. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen juga memikirkan tentang api suci langit yang membara, namun sayang, api aneh tersebut sulit diperoleh dan bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan mengharapkannya. Api suci langit yang membara adalah tinta untuk kuas langit yang membara, kata Kaisar Tiandu sambil mendesah. Konon, saat kuas langit yang membara dipadukan dengan api suci langit yang membara, menggunakan api suci sebagai tinta, ia melepaskan kekuatan luar biasa yang jauh melampaui harta karun roh surgawi misterius biasa, sungguh mengerikan. Yang Chen tidak bisa menahan rasa kagumnya. Bahkan keberadaan Kaisar Tiandu pun terkagum-kagum dengan kekuatan kuas api berkobar yang dipadukan dengan api suci langit berkobar, menunjukkan betapa kuatnya kuas api berkobar saat didorong hingga batasnya. Namun yang jelas, Kaisar Tiandu tidak memiliki api suci langit yang membara. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Senior, jika tidak ada api suci langit yang membara, bagaimana kuas langit yang membara ini bisa digunakan? Bagaimana bisa digunakan? Tidak ada gunanya, Kaisar Tiandu mengangkat bahu. Ini adalah masalah utama dengan harta karun Xuan Tian ini. Namun, mengatakan bahwa itu sama sekali tidak berguna agak berlebihan. Kuas api berkobar memiliki berbagai macam kegunaan, terutama dalam menggambar formasi larangan dan gulungan jimat, yang dapat sangat meningkatkan efektivitas dan tingkat keberhasilannya. Setelah mengatakan itu, Kaisar Tiandu menambahkan,
Selain itu, satu-satunya efek unik dari kuas api berkobar terletak pada fungsi spasialnya. Ketika kultivasi seni bela diri Anda telah mencapai tingkat tinggi, dengan menggunakan kuas api berkobar ini, Anda dapat menembus ruang itu sendiri. Namun, bagi Anda sekarang, itu masih terlalu jauh. Jadi, sederhananya, kuas api berkobar ini adalah harta karun, tetapi agak tidak berguna bagi Anda. Yang Chen tidak dapat menyangkal kata-kata Kaisar Tiandu, tetapi esensinya terletak pada kemampuan menggambar formasi larangan dan gulungan jimat. Apa alasannya ia memperhatikan Blazing Fire Brush sejak awal? Itu karena dibutuhkannya beberapa alat yang sangat khusus untuk menggambar gulungan jimat dan formasi larangan. Harta karun seperti itu biasanya sulit ditemukan, apalagi kuas api menyala yang merupakan harta karun roh surgawi misterius. Kaisar Tiandu mungkin berpikir hampir mustahil untuk menemukan api suci langit berkobar, yang akan membuat kuas api berkobar menjadi tidak berguna, jadi ia meletakkannya bersama dengan harta karun lainnya. Yang Chen merenung diam-diam. Tak lama kemudian ia mendapat ide, "Senior, aku pilih sikat api berkobar ini." Pilihan ini membuat Kaisar Tiandu sedikit bingung tentang apa yang ada dalam pikiran Yang Chen. Dia mendengus, "Nak, aku ingin tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Mengapa kamu selalu memilih hal-hal yang tidak berguna?" Yang tidak dipahami Kaisar Tiandu adalah bahwa pilihan Yang Chen terhadap kuas roh api yang membara tidaklah sia-sia. Menggambar gulungan jimat sangat menuntut keterampilan, dan mengingat waktu Yang Chen yang terbatas, ia tidak mungkin membuang terlalu banyak waktu untuk belajar menggambar gulungan jimat. Saat itulah efek kuas roh api yang membara akan berperan. Hal itu dapat meningkatkan persentase keberhasilan dalam menggambar gulungan jimat, yang merupakan harta impian baginya, dan sesuatu yang sulit ditemukan. Terlebih lagi, ia masih memiliki kunci kedua, yang dapat memberinya kesempatan untuk memilih harta karun ketiga. Karena ini adalah kesempatan langka, ia sangat ingin memilih harta karun semacam ini yang mungkin akan hilang besok. Meskipun Kaisar Tiandu tidak senang, dia tidak dapat memutuskan pilihan Yang Chen. Dia hanya bertanya, "Nak, apakah kamu yakin?" "Senior, saya sudah memutuskan," jawab Yang Chen tegas. Dengan nada putus asa, Kaisar Tiandu membantu Yang Chen mencabut larangan tersebut. Yang Chen mengambil kuas roh api berkobar, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pada saat yang sama, pilihan Jiang Kaiying juga berakhir, saat dia berkata, "Senior, saya memilih harta ini." "Oh, pedang pemecah laut." Kaisar Tiandu sangat gembira, "Gadis kecil, memang benar bakat alamimu tidak sebanding dengan anak ini, tetapi mata tajammu cukup tajam. Pedang pemecah laut ini memang harta karun yang sebenarnya, jauh lebih kuat dari yang dipilih anak itu." Jiang Kaiying memutar matanya, merasa geram mendengar perkataan Kaisar Tiandu yang mengatakan bahwa bakatnya lebih rendah dari Yang Chen. Namun, mengingat catatan buruk Yang Chen, dia tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya karena perkataan Kaisar Tiandu tidak dapat disangkal dan dibantah. Jadi, setelah Jiang Kaiying memilih pedang pemecah laut, Yang Chen juga memasukkan kuas roh api menyala ke dalam sakunya. Tak lama kemudian, dia membuat beberapa persiapan dan berkata terus terang, "Senior, saya sudah pulih dan siap. Tolong kirim saya ke tantangan ke-8. Apakah kamu sudah siap?" tanya Kaisar Tiandu. Yang Chen mengangguk, "Ya, senior, saya sudah siap." Sekarang dia sudah pulih sepenuhnya, ki sejatinya telah pulih, dan luka cakar emasnya hampir sembuh, tidak ada alasan untuk tidak menerima tantangan ke-8. Pada saat itu, ketika dia sadar kembali, keadaan di sekitarnya telah berubah. Yang Chen tiba-tiba membuka matanya dan mendapati dirinya berada di surga yang indah dengan bunga, rumput, dan air terjun. Akan tetapi, penghuni surga ini agak biasa saja. Yang Chen memperhatikan dengan saksama dan melihat 3 binatang iblis berwajah singa dan bertubuh manusia. Ketiga binatang iblis berwajah singa dan bertubuh manusia ini memegang pisau besar di tangan mereka, memancarkan aura ganas dan mata merah darah. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, binatang iblis singa gila. Bab 454, menyerang ke tingkat ke-9 dalam kemarahan. Singa gila merupakan jenis binatang iblis yang sangat unik di antara kelompok singa. Bagaimana cara menjelaskannya? Jika harus diungkapkan dengan kata-kata, mereka adalah singa yang bermutasi, dan setelah bermutasi, mereka menjadi lebih kuat daripada sebelum bermutasi.
Mereka disebut singa gila, yang terlahir untuk berperang. Kekuatan tempur mereka tak terbayangkan. Sekarang, Yang Chen menghadapi 3 dari mereka sekaligus. Dan kultivasi seni bela diri dari masing-masing ketiga kepala ini telah mencapai lapisan kedua dari alam bela diri Yuan. Bahkan orang kuat yang benar-benar telah mencapai lapisan kedua alam bela diri Yuan harus mundur 3 kali jika mereka datang ke sini. Namun, Yang Chen, dengan hanya setengah langkah kultivasi alam bela diri Yuan, harus menghadapi ketiga binatang iblis singa gila ini dan harus bersaing dengan mereka untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Hal ini membuat Yang Chen mendesah sedih. Dengan kultivasi alam bela diri Yuan setengah langkahnya, ia menghadapi lawan yang tangguh saat menjalani tantangan 10 keputusasaan. Jika kultivasi seni bela dirinya lebih tinggi, lawan seperti apa yang akan ia hadapi? Perlu dicatat bahwa lawan dalam tantangan 10 keputusasaan sepenuhnya ditentukan oleh kultivasi seni bela diri masing-masing. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen tahu tidak ada ruang untuk kebetulan dan secara bertahap membuat tatapannya bertekad. Ketiga binatang iblis singa gila itu bukanlah jenis binatang iblis yang suka berbicara. Saat mereka melihat Yang Chen, mereka langsung menyerangnya tanpa penjelasan apapun, dan di depannya ada cakar yang sangat kuat. Yang Chen cepat-cepat melancarkan teknik gerakan petir untuk menghindar, lalu memanggil cakar emas tanpa ragu-ragu. Pada saat dia memanggil cakar emas, niat Yang Chen telah menjadi sangat jelas. Sederhananya, dia ingin menggunakan cakar emas untuk membantunya mengulur waktu dan kemudian menggunakan metode 5 guntur kebenaran. Yang Chen sangat memahami bahwa saat menghadapi 3 binatang iblis singa gila dengan kultivasi bela diri yang jauh lebih kuat darinya, menyembunyikan dan menahan kekuatan akan menjadi pilihan yang paling bodoh. Pendekatan terbaik adalah menggunakan kekuatan penuh mereka tanpa ragu sejak awal. Setengah jam kemudian, dalam sekejap mata, sekarang melihat apa yang dulunya adalah surga, tempat itu telah hancur total, dengan es dan api di mana-mana. Golden Claw meringkuk dalam kondisi yang menyedihkan, dan Yang Chen berjongkok di tanah, terengah-engah dan berkeringat. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia baru saja melalui pertempuran yang pahit. Memang, selama setengah jam itu, dia benar-benar berjuang dengan sengit. Metode lama yang awalnya digunakan untuk tantangan ke-7 jelas dipaksakan ketika diterapkan pada tantangan ke-8. Kekuatan 3 binatang iblis singa gila melampaui ekspektasi Yang Chen. Dengan perlawanan penuh cakar emas, Yang Chen nyaris berhasil mengulur waktu. Meski begitu, metode 5 guntur benar masih menyisakan 1 napas bagi 3 binatang iblis singa gila, gagal memusnahkan mereka sepenuhnya. Hal ini membuat dirinya dan Golden Claw kelelahan, dan dibutuhkan kekuatan 9 ekor banteng dan 2 ekor harimau untuk akhirnya mengalahkan 3 binatang iblis singa gila. Sekarang setelah Yang Chen memanggil kembali Golden Claw ke dalam Eight Extremities Flowing River Space, dia hampir tidak punya pikiran untuk level ke-9. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sekarang trukiku sekali lagi terkuras, meskipun aku punya ramuan untuk menambah truki dalam tubuhku, mengingat luka-luka Golden Claw dan jeda untuk menggunakan Five Thunder Rites Method, aku tidak punya peluang di level ke-9 berdasarkan kesulitan yang meningkat di setiap level. Dengan mengingat hal itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, memilih untuk menyerah, dan terus menunggu di lantai 2. Namun, pada saat ini, tetua manusia ikan Yunlu mengirimkan pesan dari dalam ruang sungai mengalir 8 ujung. Apa, tetua Yunlu, apakah kau punya cara? Yang Chen tiba-tiba berseru. Ya, penatua Yunlu tidak mengirim pesan ini karena alasan lain, tetapi karena dia tampaknya memiliki beberapa metode yang unik. Hal ini membuat Yang Chen sangat gembira dan berkata, "Penatua Yunlu, apa rencanamu? Mari kita dengarkan." Tetua Yunlu berbicara dengan hangat dan ramah, "Tuan muda, fakta bahwa saya memiliki metode ini sepenuhnya berkat bunga roh kuno Anda. Setelah mengambil kelopak bunga roh kuno, warisan ingatan saya terbuka, memungkinkan saya untuk mengendalikan sejumlah besar ingatan yang diwariskan dalam suku kita." "Oh, berapa banyak yang sudah kamu buka?" Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Yah, sulit bagiku untuk menjelaskannya, tetapi berdasarkan penilaianku, ingatan yang diwariskan ini baru sebagian saja yang terbuka. Untuk membuka semuanya, aku khawatir masih ada jalan yang harus ditempuh. Kita hanya bisa menunggu kesempatan di masa depan, atau kita mungkin bisa membukanya dengan hidup lebih lama."
Yunlu mendesah pelan. Yang Chen tidak patah semangat tentang hal ini dan tertawa, tidak masalah. Berapapun yang bisa kita buka sudah cukup baik. Kalian, suku manusia ikan, lakukan saja yang terbaik. Jadi, dengan warisan memori yang dibuka kali ini, suku kalian pasti telah memperoleh banyak hal baik, bukan? Tentu saja, ingatan yang diwariskan suku kita sangat luas dan mencakup semua aspek. Akan butuh waktu lama untuk mencerna ingatan yang dibuka kali ini saja. Alasan saya mencernanya begitu cepat adalah karena pencapaian jiwa surgawi saya yang tinggi. Yunlu menyampaikan suaranya yang ramah, kita telah membuka banyak hal yang berhubungan dengan ramuan, larangan, dan banyak jalur lainnya. Selain itu, perlu disebutkan bahwa kekuatan jiwa surgawiku juga telah meningkat dari alam bela diri sejati ke alam bela diri bumi, dan aku juga telah menguasai beberapa teknik rahasia yang berhubungan dengan jiwa surgawi, yang mengkhususkan diri dalam menyerang jiwa musuh. Oh, itu berita bagus. Yang Chen sangat gembira. Jika begitu, kamu bisa membantuku dalam tantangan berikutnya. Jika kekuatan jiwa surgawi dari alam bela diri bumi cukup untuk membantunya, maka itu akan menjadi asisten yang sempurna baginya. Asisten ini tidak boleh terbuang sia-sia jika tidak digunakan. Saya sendiri yang menyadarinya, jadi saya bergegas datang untuk membantu Tuan Muda. Dengan bantuan Yunlu, tantangan ke-9 tidak akan menjadi masalah bagi Tuan Muda, kata Yunlu lembut. Bagus, Senior Yunlu, mari kita hadapi tantangan berikutnya bersama-sama. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, suara Kaisar Tiandu juga terdengar. Yang Chen, bagaimana menurutmu, apakah kamu akan berhasil menembus level ini atau tidak? Senior Tiandu, saya telah memutuskan untuk menghadapi tingkat ke-9, kata Yang Chen. Apa kau yakin? Dengan kondisimu saat ini, mengikuti tantangan ke-9 mungkin agak dipaksakan. Kaisar Tiandu menambahkan beberapa kata lagi. Dia tidak tahu tentang situasi Yunlu, dan Yang Chen juga tidak menjelaskannya. Dia hanya berkata, Senior, juniorku masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Baiklah, karena kamu sudah percaya diri, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Pergilah. Suara Kaisar Tiandu jatuh, dan pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Pemandangan berubah dari surga yang asli menjadi neraka yang gelap dan membara dengan hantu-hantu dan serigala-serigala yang melolong di sekelilingnya, dipenuhi jeritan. Tidak, ini bukan neraka, ini lebih seperti medan perang. Medan perang yang mengerikan yang membuat hati seseorang bergetar. Mata Yang Chen terfokus dan dalam sekejap mata, dia melihat seorang wanita berjubah hijau bersinar di medan perang yang seperti neraka ini. Pakaian wanita itu ditutupi mata, membuatnya tampak aneh, tetapi begitu dia melihat penampilannya yang cantik, dia benar-benar lupa tentang pakaiannya yang aneh. Bab 455, Merak 7 Warna. Yang Chen tidak akan menurunkan kewaspadaannya hanya karena wanita itu cantik, dan faktanya, Kaisar Tiandu pun tidak akan mengizinkannya melakukan hal itu. Nak, jangan biarkan kecantikannya membuatmu lengah. Hehe, dia adalah burung merak 7 warna, binatang iblis aneh yang menduduki peringkat ke-56 dalam peringkat kekuatan monster. Oh, kultivasi seni bela dirinya telah mencapai tingkat keempat dari alam bela diri asal. Kaisar Tiandu dengan santai mengingatkannya, lalu terdiam. Yang Chen merasa tidak berdaya. Asal alam bela diri tingkat keempat. Apakah ini lelucon? Poin pentingnya adalah bahwa burung merak 7 warna ini adalah binatang iblis aneh di antara peringkat kekuatan monster. Peringkat kekuatan monster. Ini adalah nama yang membuat manusia merinding. Meskipun dia tidak mengalami perang di masa lalu, buku-buku kuno telah mencatat semuanya dengan jelas. Gajah iblis ladang es, serigala malam, dan yang lainnya hanyalah binatang iblis biasa dari klan binatang iblis, belum lagi binatang iblis singa gila, yang juga cukup biasa tetapi hanya sedikit bermutasi. Ada banyak yang lebih kuat dari mereka. Akan tetapi, meski begitu, mereka tidak dapat memasuki peringkat kekuatan monster. Binatang iblis yang bisa masuk dalam peringkat kekuatan monster merupakan ras yang sangat istimewa. Bagaimana menjelaskannya? Misalnya, beberapa yang teratas, seperti naga sejati, Phoenix langit, kilin, dan binatang suci lainnya. Black Mountain Cloudy Bear juga ada dalam daftar. Daftar tersebut mencatat beberapa binatang iblis yang sangat kuat.
Selama perang antara binatang iblis dan manusia, setiap kali binatang iblis ini beraksi, mereka akan menyebabkan banyak korban di antara manusia. Sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan, tidak peduli berapa banyak yang dikorbankan. Dapat dikatakan bahwa menghadapi binatang iblis pada peringkat kekuatan monster sendirian hampir mustahil pada zaman kuno kecuali mereka adalah makhluk yang sangat kuat. Akan tetapi kini, bukan saja dia harus berhadapan dengan burung merak 7 warna itu seorang diri, melainkan juga harus menahan kultivasi bela dirinya. Ini sungguh mematikan. Sementara Yang Chen mendesah, burung merak 7 warna itu menatapnya dengan mata besar yang indah dan berkata sambil tersenyum, "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat manusia. Kalian manusia memang memiliki kulit yang putih dan indah. Anak kecil, mengapa kau tidak membiarkanku memakanmu dan menjadi suplemen yang baik untukku? Tuan muda, berhati-hatilah. Merak 7 warna ini sangat suka melahap manusia. Baginya, manusia adalah obat mujarab yang luar biasa." Saat itu, banyak sekali orang kuat yang jatuh ke tangannya. Yunlu mengingatkan Yang Chen dengan mendesak, takut bahwa dia akan menderita kerugian. Pada saat ini, Yang Chen juga teringat akan kekuatan surgawi burung merak 7 warna. Kekuatan surgawinya yang paling kuat adalah melahap. Hampir tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dimakan oleh burung merak 7 warna. Jika kultivasi seni bela dirinya semakin kuat, bahkan satu benua secara teoritis dapat dilahap oleh burung merak 7 warna. Yang Chen tidak bisa tidak waspada. Dia tidak ingin dimakan oleh burung merak 7 warna. Tidak ada kasus orang yang selamat setelah dimakan oleh burung merak 7 warna di masa lalu. Si kecil, kalau kamu tidak bicara, aku anggap diammu sebagai tanda persetujuan. Burung merak 7 warna itu terkekeh. Yang Chen berkata dengan malas, "Senior Peacock, saya khawatir saya tidak dapat menikmati kesenangan seperti itu. Coba kupikir, saat kalian manusia berhadapan denganku, kalian seharusnya tidak setenang sekarang. Kalian harus melawan, atau kalian harus melarikan diri dengan panik. Karena kalian masih berdiri di sini, kalian pasti punya beberapa trik tersembunyi. Hehehe, aku suka pria yang punya ide. Aku hanya ingin tahu rencana macam apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian." Merak 7 warna itu tersenyum. Yang Chen menyipitkan matanya, tidak menyangka merak 7 warna bisa menebak dengan sangat akurat. Dengan pemikiran ini, dia tidak lagi menyembunyikan apapun dan langsung mentransmisikan suaranya, "Senior Yunlu, mari kita mulai." "Yunlu, siapa Yunlu? Selama ini kau berkomunikasi dengan seseorang?" Ucapan merak 7 warna terputus saat tubuhnya tiba-tiba menegang. "Tuan muda, sudah selesai," kata Yunlu. Yang Chen sekarang cukup terkejut. Astaga, kekuatan surgawi macam apa yang dimiliki merak 7 warna ini sehingga dapat menyadap komunikasinya dengan Yunlu. Seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno, binatang iblis aneh di peringkat kekuatan pertempuran iblis memang tidak mudah untuk dihadapi, masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. "Tuan muda, Anda harus bergegas. Saya rasa saya tidak bisa menahannya lebih lama lagi." Yunlu menggertakkan giginya, tampaknya sangat kesakitan. Kata-kata ini mengejutkan Yang Chen. "Apa? Dengan kekuatan jiwa surgawi Anda dari alam bela diri bumi, Anda benar-benar mengalami kesulitan menahan merak 7 warna di lapisan keempat alam Yuanwu?" Yang Chen merasa takjub. Dia dapat merasakan merak 7 warna mencoba melepaskan diri dari belenggu jiwa Yunlu. Pengekangan jiwa yang mencakup wilayah utama ini masih dapat diguncang secara mandiri oleh merak 7 warna dan bahkan menolaknya. Terlebih lagi, Yunlu tampaknya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah menyerah pada kendali Yunlu. Mana mungkin Yang Chen ragu. Dia segera mengeluarkan satu-satunya cara yang tersisa, yaitu God Piercing Nail. Metode 5 guntur benar tidak dapat digunakan untuk saat ini karena tidak dapat terhubung dengan asal guntur surgawi dan waktu koneksinya akan terlalu lama. Pengekangan jiwa Yunlu jelas tidak akan bertahan lama, jadi dia hanya dapat menggunakan kuku penusuk dewa. Untungnya, dalam situasi saat ini, kuku penusuk dewa dapat memberinya bidikan. "Kemana aku harus membidik? Titik lemah merak 7 warna ini adalah, benar, itu adalah pantatnya, konon katanya ada mata di pantat merak 7 warna. Jika aku bisa menghancurkan mata di pantatnya, merak 7 warna itu pasti akan mati." Yang Chen memutuskan.
Tiba-tiba terdengar suara mendesing. Splash! Kuku penusuk dewa lenyap dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung memasuki pantat burung merak 7 warna. Setelah itu, dewa merak 7 warna bersinar dengan cahaya yang berkedip-kedip. Ah, dasar pencuri manusia, kau benar-benar memiliki kekuatan jiwa suci yang sebanding dengan alam bela diri bumi. Aku tidak puas, aku tidak bisa menerima ini. Merak 7 warna memutar tubuhnya, menggertakkan gigi dan cakarnya sambil menunjukkan ekspresi kesal dalam kata-katanya, tetapi segera, tubuhnya berubah menjadi abu terbang dan lenyap sepenuhnya. Hal ini membuat Yang Chen menghela napas lega. Sungguh berbahaya. Jika bukan karena bantuan Yunlu dan kelemahan merak 7 warna, dia tidak akan pernah bisa melewati level ke-9. Ada terlalu banyak perbedaan dalam kultivasi bela diri. Merak 7 warna dapat mengguncang jiwa dewa alam bela diri bumi. Di hadapan merak, Yang Chen hampir tidak memiliki peluang untuk menang tanpa bantuan jiwa dewa Yunlu. Dengan bantuan jiwa dewa Yunlu, kuku penusuk dewa miliknya bahkan tidak dapat membidik dengan benar. Bahkan jika ia dapat membidik, ia percaya bahwa merak 7 warna pasti akan menghindarinya. Atau, jika merak 7 warna tidak memiliki kelemahan dengan mata dewa, dia pasti akan kalah. Karena kuku penusuk dewa tidak akan ada gunanya. Bagaimanapun, kita menang. Terlebih lagi, tampaknya senior Tiandu yang menciptakan semua ini secara tidak langsung telah membiarkan generasi selanjutnya menggunakan beberapa metode licik. Yang Chen tersenyum pahit. Memang, tanpa menggunakan trik, bagaimana mungkin dia bisa menang? Bab 456, Monyet Iblis Bermata Ungu. Kaisar Tiandu pernah berkata bahwa selama seseorang dapat melewati ujian, metode apapun dapat digunakan. Tampaknya kata-katanya dimaksudkan untuk menyampaikan sebuah prinsip kepada para jenius ini, ketika menghadapi binatang iblis yang bukan dari klan mereka sendiri, mereka harus menggunakan cara apapun yang diperlukan, dan tidak ada metode yang tidak dapat digunakan terhadap musuh. Asal mereka bisa menang dan mengalahkan musuhnya, apapun bisa dilakukan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Yang Chen setuju. Ketika klan binatang iblis menghadapi manusia di masa lalu, apakah mereka berunding dengan manusia? Mereka pasti menggunakan segala macam konspirasi dan taktik licik. Karena mereka bukan dari klan yang sama, tidak perlu membicarakan tentang maksud dao apapun. Sama halnya ketika manusia berhadapan dengan binatang iblis. Apa yang bisa kamu lakukan untuk meyakinkan mereka? Segala cara bisa diterima asalkan mereka bisa menang. Yang Chen perlahan-lahan memahami makna terdalam di balik penciptaan 10 tantangan keputusasaan oleh Kaisar Tiandu. Level-level yang hampir mustahil ini dirancang untuk Mi potensi dan berbagai metode generasi mendatang. Yang Chen, level ke-10 adalah berikutnya, Kaisar Tiandu berkata perlahan. Sejujurnya, dengan kondisimu saat ini, kamu hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Apakah kamu yakin ingin mencoba? Senior, mari kita coba. Kita harus tahu di mana kita kalah bahkan jika kita kalah, jawab Yang Chen. Dia masih ingin berusaha sekuat tenaga dan mencobanya. Kekuatan jiwa surgawi Yunlu telah mencapai alam bela diri bumi, dan dia tidak percaya bahwa lawan di level ke-10 akan lebih jahat daripada merak 7 warna dan dapat mengabaikan tekanan jiwa surgawi. Selama kekuatan jiwa surgawi pelangi efektif, tidak ada alasan mengapa kuku penusuk dewa miliknya tidak dapat diuji. Saat Kaisar Tiandu mendengar bahwa Yang Chen bersedia mencoba, pemandangan di sekitar mereka berubah sekali lagi. Dengan perubahan ini, Yang Chen tiba-tiba merasakan hatinya bergoyang. Karena ruang ini adalah medan pertempuran yang jauh lebih sengit daripada tingkat ke-9. Ya, ini adalah medan perang. Ia seakan mendengar suara pertempuran dan tabrakan yang datang dari langit, cakrawala yang jauh, dan segala arah, meskipun ia tidak yakin apakah itu nyata atau tidak. Namun, itu bukanlah hal yang paling penting. Pemandangan yang paling penting adalah pemandangan berdarah di depannya, yang sangat menakjubkan dan menyedihkan. Bahkan Yang Chen, yang menganggap dirinya kuat secara emosional, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap melihat pemandangan ini. Mayat-mayat menutupi tanah, tampak menumpuk menjadi gunungan tubuh. Darah mengalir seperti sungai, semuanya mayat manusia dan darah. Para seniman bela diri yang mengenakan pakaian berbeda-beda tergeletak di tanah, tampak menakutkan. Di tengah sungai darah itu berdiri seekor monyet yang ukurannya sangat mirip dengan manusia.
Ia mengenakan baju besi dan ditutupi bulu halus. Matanya memancarkan api ungu dan mulutnya menampakkan senyum ganas. Monyet iblis bermata ungu. Yang Chen menatap monyet iblis ini dengan kaget dan langsung berteriak, "Yunlu, cepat, gunakan kekuatan jiwa surgawimu untuk mengikatnya." Ia tak berani membuang waktu barang sedetik pun, ia merasa gugup puluhan hingga ratusan kali lipat dibanding saat ia berhadapan dengan merak 7 warna. Apakah Kaisar Tiandu sedang mempermainkannya? Berada di peringkat 20 teratas dalam peringkat kekuatan pertempuran iblis, monyet iblis bermata ungu adalah makhluk yang sangat kuat dan kejam. Begitu mencapai kedewasaan, seperti beruang hitam gunung hitam, ia berani menantang bahkan naga sejati langit Phoenix. Monyet iblis ini terkenal sulit dikendalikan dan merupakan salah satu binatang iblis tipe pertempuran terkuat. Yang Chen tidak bisa ceroboh. Yang terpenting, kultivasi seni bela diri monyet iblis bermata ungu ini telah mencapai alam bela diri asal tingkat ke-6. Itu sama dengan tingkat kultivasi Jiang Kaiying. Apakah ini lelucon? Meskipun monyet iblis bermata ungu dan Jiang Kaiying sama-sama memiliki alam bela diri asal tingkat ke-6, Yang Chen yakin bahwa bahkan 100 Jiang Kaiying tidak dapat mengalahkan monyet iblis bermata ungu ini. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah membiarkan Yunlu menggunakan kekuatan jiwa surgawinya yang luar biasa untuk menekan monyet iblis, dan kemudian mencari kesempatan. Melihat Yang Chen begitu tegang, Yunlu tentu saja tahu bahwa monyet iblis bermata ungu itu luar biasa, dan segera mengirimkan jiwa sucinya untuk mencoba mengganggu monyet iblis itu. Akan tetapi, saat jiwa suci Yunlu mencapai monyet iblis bermata ungu, dia diliputi rasa takut. "Tuan muda, tidak, ada yang tidak beres, jiwa suciku sama sekali tidak berpengaruh pada monyet iblis bermata ungu ini." Monyet iblis bermata ungu menjilat bibirnya saat ini seolah-olah menyadari beberapa gerakan kecil dari Yang Chen. Ia mencibir dingin. Saat berikutnya, tiba-tiba menghilang dari posisi semula dan muncul kembali di samping Yang Chen. "Tuan muda, hati-hati!" teriak Yunlu. Yang Chen juga tahu untuk berhati-hati, tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Sangat kuat, terlalu kuat. Monyet iblis bermata ungu ini sangat kuat hingga mustahil untuk dikalahkan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan si monyet iblis sudah tiba. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Apakah dia benar-benar akan mati di level ke-10 ini? Tepat saat dia sedang dilanda kekacauan, tiba-tiba monyet iblis bermata ungu menghilang. Hilang begitu saja. Yang Chen basah oleh keringat dingin, menatap ruang kosong di depannya. Dia tahu itu pasti karena Kaisar Tiandu. Dia berkata, "Terima kasih, senior." Nak, sekarang kau tahu betapa hebatnya level ke-10 ini. Seperti yang kukatakan, mustahil bagimu untuk melewatinya dalam kondisimu saat ini, mengapa aku harus menipumu? Kaisar Tiandu berkata dengan santai. "Senior, bahkan di puncak kekuatanku, kurasa aku tidak akan memiliki kesempatan menang melawan monyet iblis bermata ungu," kata Yang Chen sambil tersenyum pahit. Kaisar Tiandu berkata dengan malas, "Cara menang adalah urusan kalian anak muda. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika kalian ingin keberuntungan, kalian harus menang. Jika kalian menang, kalian akan mendapatkan keberuntungan, jika kalian tidak bisa menang, maka jangan banyak bicara." Yang Chen menghela napas. Kaisar Tiandu benar, aturan-aturan ini dibuat oleh manusia, dan dia tidak punya alasan untuk membantah. Namun, dia sangat penasaran, "Senior, apa yang terjadi dengan monyet iblis bermata ungu ini? Mengapa jiwa suci tetua manusia ikan dari sukuku tidak dapat mengganggunya sama sekali? Itu tidak masuk akal." Apakah kamu penasaran tentang ini? Memang benar bahwa jiwa suci tetua manusia ikanmu, yang berada di alam bela diri bumi, seharusnya lebih dari cukup untuk mengganggu makhluk-makhluk dari alam bela diri sejati. Fakta bahwa itu tidak dapat mengganggu monyet iblis bermata ungu ini memang secara teoritis tidak dapat dijelaskan. Kaisar Tiandu tertawa. "Jadi, apa penjelasannya?" Yang Chen bertanya dengan bingung. "Itu karena kultivasi seni bela diri monyet iblis bermata ungu saat itu hampir melampaui milikku," Kaisar Tiandu berkata sambil mendesah. Terkejut, Yang Chen berdiri di tempat, tak bisa berkata apa-apa. Kaisar Tiandu sungguh keterlaluan. "Apa-apaan ini? Kultivasi bela diri monyet iblis bermata ungu ini hampir melampauimu saat itu, dan kau menyuruhku bertarung dengannya." Kaisar Tiandu terkekeh, "Jangan khawatir,
aku telah menekan kultivasi bela diri monyet iblis bermata ungu ini, jadi saat ia menjadi musuhmu, kultivasi bela dirinya hanya berada di tingkat ke-6 alam bela diri asal. Demikian pula, setiap penantang akan menghadapi monyet iblis bermata ungu ini di tingkat ke-10, tetapi aku akan membuka segel kultivasi bela diri monyet iblis bermata ungu berdasarkan kultivasi bela diri penantang. Bab 457, Bahaya Jiang Kaiying. Tentu saja, monyet iblis bermata ungu memang sangat kuat saat itu. Meskipun kekuatan bela dirinya ditekan oleh laranganku, jelaslah tidak masuk akal untuk berpikir mengalahkannya hanya dengan alam jiwa surgawi. Kaisar Tiandu terkekeh, tingkat jiwa surgawi tetua manusia ikan di alam bela diri bumi juga tidak buruk, tetapi masih kurang saat menghadapi monyet iblis bermata ungu ini. Untuk dapat mengganggunya, kamu harus memiliki kultivasi bela diri yang jauh lebih kuat dariku. Yang Chen sekarang bingung, bagaimana dia harus melawan ini. Benar, bahkan jika kultivasi seni bela diri monyet iblis bermata ungu ditekan ke alam bela diri asal tingkat ke-6, dan berada pada level yang sama dengan dirinya, alam bela diri Yuan setengah langkah, tidak akan mudah untuk menang. Mengapa? Karena sudah berapa tahun monyet iblis bermata ungu ini hidup. Dulu ketika berada di alam yang sama dengan Kaisar Tiandu, itu masih bukan sesuatu yang bisa dikalahkannya bahkan jika terikat dalam segala hal. Kesenjangan di alam mereka yang sebenarnya terlalu lebar. Setelah menyadari hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, "Senior, bagaimana mungkin aku bisa memenangkan level ke-10? Baik di level sebelumnya, tidak peduli seberapa sulitnya, dia memiliki kepercayaan diri dan pemahaman akan situasi. Bahkan ketika dia bertemu merak 7 warna di level ke-9, dia masih bisa tetap tenang. Namun, di level ke-10, lawannya ternyata adalah monyet iblis bermata ungu yang telah hidup selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa melawan ini?" Mendengarkan perkataan Yang Chen, Kaisar Tiandu perlahan menjawab, "Yang Chen, tidak aneh jika kamu berpikir seperti ini. Tapi, apakah kamu sudah melihat-lihat? Meskipun pemandangan medan perang di sini disimulasikan olehku, itu memang pernah terjadi di masa lalu. Ayo, maju dan lihat sendiri. Aku sudah memindahkan monyet iblis bermata ungu ke dimensi spasial lain." Yang Chen ragu-ragu sejenak, tidak yakin dengan makna di balik kata-kata Kaisar Tiandu, tetapi masih menatap ke depan. Saat dia melangkah maju dan mengamati, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan terkejut. Perang terjadi di mana-mana, dengan banyak seniman bela diri dan binatang iblis bertempur sampai mereka berlumuran darah. Langit menjadi gelap gulita, dan mayat-mayat berjatuhan karena kehidupan menjadi tidak berharga seperti rumput di sini. Yang Chen tidak dapat menahan napasnya. "Kau lihat," nada bicara Kaisar Tiandu tegas, "kau luar biasa, dan jika kau tidak berhasil mencapai tingkat ke-10, aku bahkan tidak akan repot-repot menceritakan semua ini padamu. Namun, kau memiliki kemampuan, yang sangat kuhargai, dan itulah sebabnya aku menceritakan ini padamu." Perang antara manusia dan binatang iblis pada tahun-tahun itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh generasi selanjutnya yang hidup dalam kedamaian dan kemudahan, seperti kalian. Dengan nada tegas, Kaisar Tiandu melanjutkan, "Pada saat itu, binatang iblis telah menguasai hampir setengah dari wilayah manusia. Manusia hidup dalam ketakutan setiap hari, tidak yakin akan hidup mereka. Mereka mencoba segala cara untuk melawan musuh tetapi kesulitan untuk mengusir pasukan besar binatang iblis dari rumah mereka. Pemandangan seperti ini terjadi hampir setiap hari di tempat yang berbeda, dan pada saat seperti inilah saya bertemu dengan monyet iblis bermata ungu ini ketika memasuki level ke-10. Apakah kau tahu berapa harga yang harus kubayar? Bawahanku yang setia terluka parah, dan aku hampir harus menggunakan semua kartu trufku hanya untuk menangkap monyet iblis bermata ungu ini. Dengan menggunakan larangan, aku menjebaknya selamanya di dalam kandang yang kubuat." Yang Chen membayangkan kejadian saat itu, sambil menelan ludah. Meskipun dia telah hidup selama 2 kehidupan, dia masih seorang pemuda, dan tidak dapat memahami peperangan yang dialami Kaisar Tiandu. Penderitaan dan pandangan jauh ke depan Kaisar Tiandu sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. "Kau pasti berpikir bahwa karena aku nyaris berhasil menangkap monyet iblis ini,
mustahil seseorang semuda dirimu bisa melakukannya sekarang, kata Kaisar Tiandu perlahan. Yang Chen merasa agak malu karena hal ini memang terlintas dalam pikirannya. Namun, Kaisar Tiandu tampaknya tidak menyalahkannya, karena ini adalah reaksi manusia yang normal. Dia mendesah sedih, pernahkah kau berpikir bahwa jika generasi mendatang terus menyimpan pikiran seperti itu, siapa yang akan melindungi wilayah manusia di masa depan? Butuh begitu banyak upaya bagi manusia saat itu untuk akhirnya mengusir klan binatang iblis dari tanah mereka. Jika manusia tidak terus maju, bagaimana mereka akan menghadapi binatang iblis jika mereka menyerang lagi? Segel itu tidak akan bertahan selamanya, dan pada akhirnya akan rusak. Manusia sampai sekarang mungkin bahkan belum memulihkan vitalitas mereka sejak saat itu. Jika manusia masih memiliki pola pikir untuk tidak mencoba sesuatu yang mereka pikir mustahil untuk dilakukan, maka ketika binatang iblis datang, manusia pada akhirnya akan musnah. Banyak orang merasa sulit untuk percaya bahwa adalah mungkin untuk membunuh binatang iblis yang melampaui level seseorang, tetapi saya katakan, begitulah cara binatang iblis membunuh manusia saat itu. Yang Chen tiba-tiba memahami makna mendalam di balik kata-kata Kaisar Tiandu. Benar, kalau manusia dari dulu selalu konservatif, menganggap sesuatu itu mustahil dicapai dan karena itu menolak untuk mencobanya, lalu ketika binatang iblis menyerbu, perubahan apa yang akan terjadi pada umat manusia dibandingkan dengan ribuan tahun yang lalu? Tidak akan ada sama sekali. Kaisar Tiandu berbicara dengan keras, kamu mungkin berpikir aturan yang aku tetapkan untuk tantangan ini sangat keras, tetapi Yang Chen, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tidak dapat memprediksi musuh seperti apa yang akan kamu hadapi ketika binatang iblis menyerbu wilayah manusia di masa depan? Ketika kamu bertemu dengan monyet iblis bermata ungu yang jauh lebih kuat dari dirimu dalam kultivasi seni bela diri, apakah kamu masih dapat bernalar dengannya? Yang Chen tiba-tiba menyadari, senior, saya baru saja memahami makna mendalam di balik 10 tantangan keputusasaan yang Anda buat. Dengan sedikit perubahan, Kaisar Tiandu berkata, meskipun 10 tantangan keputusasaan itu sulit, itu adalah usahaku untuk menggali potensimu. Keuntungan terbesar yang dimiliki manusia atas binatang iblis adalah potensi mereka. Jika potensi manusia dapat digali, mereka mungkin tidak takut pada binatang iblis di masa depan. Yang Chen, bagimu saat ini, mengalahkan monyet iblis bermata ungu ini memang mustahil. Mengenai cara mengalahkannya, aku juga tidak tahu dan tidak dapat membantumu, aku juga tidak dapat memberimu metode apapun. Terserah padamu untuk berpikir dan menyelesaikannya sendiri. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kau gagal, tetapi aku berharap melihatmu menggunakan semua caramu untuk mengalahkan monyet iblis bermata ungu ini. Membunuh monyet iblis bermata ungu bukanlah suatu pilihan, dan tingkat kultivasi bela diri mereka hampir setara, tetapi mengalahkannya sudah cukup. Yang Chen memejamkan matanya dan berkata dengan tegas, senior, saya mengerti. Tolong kirim saya kembali. Saya akan mencoba segala cara untuk mengalahkan monyet iblis bermata ungu ini. Baiklah, aku akan mengantarmu kembali sekarang. Dalam sekejap mata, Yang Chen kembali ke lantai 2. Namun, saat kembali ke lantai 2, Yang Chen menggosok alisnya karena situasi Jiang Kaiying nampaknya tidak begitu baik saat ini. Di lantai 2, 2 orang muncul di suatu titik. Keduanya tidak lain adalah para pengikut Sekte Naga Hitam yang disebutkan oleh Jiang Kaiying dan orang lain yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka bergabung, membuat Jiang Kaiying tidak punya pilihan selain bertahan dengan sekuat tenaga. Apa yang harus dia katakan? Mereka menargetkan sekutunya. Bab 458, Babak Baru Penantang. Kegagalan di babak pertama tantangan tidak berarti kegagalan di babak kedua bagi beberapa orang jenius, karena mereka telah memperoleh pemahaman mengenai levelnya dan apa yang perlu mereka lakukan. Oleh karena itu, wajar jika wajah baru muncul di lapisan kedua. Meskipun dia tidak yakin dengan identitas kedua orang ini, dia cukup bisa menebak apa yang terjadi hanya dengan melihat mereka menyerang Jiang Kaiying. Kemungkinan besar, mereka berdua baru saja menembus level kelima dan memasuki lapisan kedua ini. Ketika melihat Jiang Kaiying sendirian, mereka tentu saja memendam niat jahat dan ingin merebut harta karun yang telah dipilihnya. Bagaimanapun, kesempatan tambahan untuk memilih harta karun kaisar berarti memperoleh lebih banyak barang, dan tidak seorang pun akan mengabaikannya.
Belum lagi, tingkat kultivasi silat jenius teratas Sekte Naga Hitam, Yu Feilong, setara dengan Jiang Kaiying. Orang lain yang menyerang bersamanya, meskipun Yang Chen tidak tahu siapa dia, juga telah mencapai alam Yuanwu tingkat tinggi lapis kelima. Dengan kekuatan seperti itu, akan sulit bagi Jiang Kaiying untuk menahan serangan 2 lawan 1. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu, karena Kaisar Tiandu menutup mata terhadap situasi ini. Itu adalah celah dalam aturan, dan Kaisar Tiandu tidak pernah melarang para jenius ini untuk saling membunuh. Sebaliknya, Kaisar Tiandu dengan senang hati mendorong para jenius ini hingga batas kemampuan mereka melalui kematian. Jiang Kaiying kini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan melihat ini, Yang Chen harus segera bertindak tanpa ragu-ragu. Telapak awan gelap gunung hitam. Yang Chen tiba-tiba menamparkan. Segera setelah itu, bayangan telapak tangan virtual secara bertahap membesar dan membesar. Segera setelah itu, bayangan itu membombardir dengan kuat. Hah! Yu Feilong dan rekannya Zhang Xing, yang memiliki kultivasi seni bela diri yang tinggi, tentu saja menyadari kemunculan Yang Chen yang tiba-tiba. Namun, meskipun Yang Chen adalah iblis, kekuatannya hanya di alam bela diri Yuan setengah langkah, jauh di bawah mereka, dan mereka tidak berpikir dia dapat menimbulkan ancaman yang signifikan. Akan tetapi, saat mereka melihat Yang Chen menggunakan Black Mountain Dark Cloud Palm, pikiran mereka mulai goyah dan berubah. Jelaslah bahwa Yang Chen bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Setidaknya, telapak awan gelap gunung hitam tidak menimbulkan ancaman yang mematikan bagi mereka, tetapi cukup mengancam mereka. Zhang Xing, kau tangani kekuatan telapak tangan ini. Aku sedang menekan Jiang Kaiying sekarang dan tidak bisa diganggu. Tahan orang bermarga yang ini untuk sementara, dan aku akan bisa mengalahkannya, perintah Yu Feilong dengan suara rendah. Mereka berdua telah melukai Jiang Kaiying dengan parah ketika mereka menyerang tadi. Sekarang bahkan jika salah satu dari mereka mundur dan menyerang sendirian, itu masih cukup untuk mengalahkan Jiang Kaiying. Akan tetapi, sementara mereka berdua berpikiran seperti ini, Yang Chen pasti tidak akan membiarkan mereka mencapai tujuan mereka. Jika Jiang Kaiying dikalahkan, dia akan mendapat masalah selanjutnya. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi seorang master dari alam Yuanwu lapisan kelima atau keenam, membela diri bukanlah masalah. Bagaimanapun, dia berbeda dengan berhadapan dengan binatang iblis, dia bisa menggunakan metodenya tanpa hambatan. Namun, begitu dia harus berhadapan dengan 2 orang, itu akan menjadi sulit baginya. Bahkan jika dia menggunakan semua caranya, dia belum tentu menang. Melindungi Jiang Kaiying merupakan keharusan. Saat berikutnya, dia meraung dengan suaranya yang kuat, langsung melancarkan jurus pamungkasnya, Mountain God Roar. Dengan dilepaskannya raungan Dewa Gunung, suaranya bergema di seluruh ruang, kekuatannya diperkuat oleh area yang terbatas. Wajah Yu Feilong dan Zhang Xing sedikit berubah, jelas menderita beberapa luka, membuat mereka tampak lebih menderita saat berhadapan dengan telapak awan hitam gunung hitam. Yang Chen tahu betul bahwa tidak mungkin mengalahkan keduanya dengan telapak awan gelap gunung hitam. Namun, dia tidak menyangka akan dapat menyelesaikan kedua orang ini dengan begitu cepat. Sebaliknya, dia melompat ke arah Jiang Kaiying dan berdiri bersamanya terlebih dahulu. Dibandingkan dengan masa kejayaannya, wajah Jiang Kaiying saat ini sangat pucat, dan dia jelas menderita cedera yang tidak kecil dalam pertarungan sebelumnya. Apakah Nona Jiang baik-baik saja? Tanya Yang Chen. Jiang Kaiying menarik napas dalam-dalam, dan napasnya menunjukkan ki-nya yang tidak stabil. Bahkan tanpa kata-kata, Yang Chen tahu bahwa situasinya buruk. Yang Chen tertawa dalam hati dan melambaikan tangannya untuk mengambil 2 ramuan. Dia kemudian dengan cepat memasukkannya ke dalam mulut Jiang Kaiying tanpa menunggunya berbicara. Saat obat itu masuk ke dalam tubuhnya, kulit Jiang Kaiying membaik, dan bibirnya kembali berwarna. Yang Chen, terima kasih. Dia tidak menyangka Yang Chen membawa obat suci penyembuh. Dengan obat itu, lukanya pulih lebih cepat. Lukanya sembuh 3 hingga 4 bagian hanya dalam sekejap mata, dan tidak sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yang Chen, sebagai seorang alkemis, telah banyak berkecimpung dalam jalan Dr. Pil, dan obat-obatan suci penyembuh ini disempurnakan olehnya di waktu luangnya. Tanpa diduga, obat-obatan itu berguna pada saat ini.
Dengan adanya Jiang Kaiying di sana, mereka berdua tidak akan takut pada Yu Feilong dan Zhang Xing. Nona Jiang, tidak perlu berterima kasih padaku. Karena kita sekutu, tentu saja kita harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan sekutu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan mereka berdua? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jiang Kaiying mendengarkan kata-katanya, ekspresinya berubah dingin, lalu dia mendesah. Yu Feilong dan Zhang Xing tiba di sini hampir bersamaan setelah menembus level kelima. Awalnya mereka berperilaku baik, tetapi setelah mendengar tentang pemilihan harta karun Kaisar Tiandu, mereka menjadi serakah dan menginginkan harta karunku, berencana untuk menyerangku. Rasa kesal menutupi wajah cantik Jiang Kaiying. Yang Chen mengangguk diam-diam, karena prosesnya hampir persis seperti dugaannya. Melihat wajah marah Jiang Kaiying, Yu Feilong dan Zhang Xing merasa malu. Bagaimanapun, itu adalah tindakan yang memalukan bagi mereka untuk berurusan dengan seorang gadis. Inti masalahnya adalah mereka melakukannya tetapi tidak berhasil, yang membuatnya semakin memalukan. Namun, Yu Feilong tidak peduli dengan kehilangan muka sekarang dan berteriak, "Yang Chen, aku adalah murid Sekte Naga Hitam, dan aku yakin bahwa dengan keunggulanmu di daerah Gunung Utara, kau pasti pernah mendengar tentang Sekte Naga Hitam dari para tetuamu. Aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan kemampuanmu sendiri sebelum mencoba berperan sebagai pahlawan. Beberapa kekuatan dan orang tidak boleh diganggu. Kakak Yu, kenapa harus bersikap sopan pada mereka?" Zhang Xing mencibir, "Bunuh saja mereka berdua, dan semuanya akan berakhir." Ekspresi Yu Feilong berkedip karena tidak senang. Zhang Xing adalah seorang jenius papan atas yang berafiliasi dengan Sekte Naga Hitam mereka dan telah menemaninya dengan tujuan untuk membantunya. Dia tidak ingin menegur Zhang Xing secara langsung, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Jika membunuh keduanya semudah itu, apakah giliran dia yang berbicara? Langkah Yang Chen tadi tampak sederhana, tetapi apakah Anda berhasil menyelesaikannya? Yu Feilong sangat realistis. Meskipun kultivasi seni bela diri Yang Chen tidak tinggi, hanya di alam bela diri Yuan setengah langkah, secara teoritis, ia seharusnya dapat mengalahkan Yang Chen kapan saja. Namun, gerakan Yang Chen tadi tidak bisa diremeh. Bab 459, memperoleh material. Berapa tingkat kultivasi seni bela diri Yang Chen? Dengan Mountain God Roar yang dikombinasikan dengan Black Mountain Dark Cloud Palm, kultivasi origin martial realm setengah langkahnya sudah cukup untuk memaksa mereka berdua untuk membela diri. Tampaknya bahkan serangan biasa-biasa saja sekuat ini, jika dia bertarung dengan serius, Yang Chen mungkin tidak akan jauh lebih buruk. Namun, meskipun Yu Feilong memikirkan hal ini, dia tidak siap kehilangan momentumnya. Dia mengancam Yang Chen sambil menatapnya lurus, mencoba melihat apakah Yang Chen akan menyerah. Jelas, Yang Chen bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dia menguap malas lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Saya khawatir saya akan mengecewakan saudara Yu. Selama Anda tidak menyakiti saya, sekutu Anda, saya tidak akan memprovokasi Anda." Yang Chen, apa gunanya ini? Memainkan peran pahlawan, menyelamatkan kecantikan. Daya tarik wajah cantik. Jika kau menginginkan gadis cantik, Sekte Naga Hitam kami punya banyak. Dengan bakatmu, jika kau bergabung dengan Sekte Naga Hitam, para wanita akan berinisiatif untuk memelukmu. Kenapa repot-repot membuat dirimu dalam masalah hanya untuk seorang gadis? Yu Feilong menegur. Jiang Kaiying mendengarkan, kemarahan membuncah dalam hatinya, berharap ia bisa membunuh Yu Feilong saat itu juga, tetapi ia tidak punya kekuatan. Lagi pula, Yu Feilong memang benar. Mengapa Yang Chen menolongnya? Hanya karena hubungan guru dan murid mereka yang longgar. Hubungan ini tidak solid, lagi pula, jika dia meninggal dan Yang Chen pergi, bagaimana gurunya akan tahu apa yang terjadi di alam rahasia? Akan tetapi, dia lupa bahwa mereka sekarang berada di perahu yang sama, dan bagaimana mungkin Yang Chen berani meninggalkannya? Yu Feilong tertawa, "Saudara Yang Chen, selama kamu mengabaikan urusan Jiang Kaiying sekarang, aku, Yu Feilong, pasti akan berterima kasih padamu nanti. Saya menghargai kebaikan Anda, Saudara Yu, tetapi, jika saya benar-benar mengabaikan Nona Jiang sekarang, nasibnya nanti mungkin akan menjadi pelajaran bagi saya." Yang Chen tetap tenang, karena telah mengetahui niat Yu Feilong sejak awal. Apakah dia pikir dia bodoh?
Bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Yu Feilong? Jiang Kaiying menggigil, menyaksikan Yang Chen dengan cekatan membuat Yu Feilong terdiam. Hatinya sedikit tergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Wajah Yu Feilong sedikit berubah, dia menyipitkan matanya dan menatap lurus ke arah Yang Chen. Yang Chen, apakah kamu benar-benar berencana untuk melawan Sekte Naga Hitam kita? Aku tidak menentang Sekte Naga Hitammu, tetapi Sekte Naga Hitammu mempersulitku, Yang Chen. Tentu saja, jika Sekte Naga Hitammu benar-benar ingin mendorong orang terlalu jauh, aku, Yang Chen, tidak keberatan ikut bermain. Tenang saja, aku berjanji pada Nona Jiang, jika kau harus mengambil tindakan, aku, Yang Chen, tidak akan tinggal diam. Yang Chen berbicara perlahan. Pada saat Yang Chen berbicara, luka-luka Jiang Kaiying sebagian besar sudah pulih, dan dia melepaskan ki sejatinya. Melihat ini, Yu Feilong dan Zhang Xing bertukar pandang dan berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Saudara Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurut pendapatku, Yang Chen baru saja mencapai setengah langkah alam bela diri asal. Jika kita benar-benar bertarung 2 lawan 2, bisakah mereka berdua, yang satu terluka dan yang satu lemah, benar-benar membalikkan keadaan? Kata Zhang Xing. Yu Feilong awalnya berencana untuk setuju, tetapi setelah mempertimbangkan lebih lanjut, dia hanya bisa berkata, lupakan saja, luka Jiang Kaiying sudah cukup pulih, dan terlebih lagi, aku selalu menganggap Yang Chen sangat aneh. Untuk saat ini, aku tidak ingin mengungkapkan kartuku kepadanya. Jadi, kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika guru Jiang Kaiying tahu tentang ini, dia benar-benar gila. Wajah Zhang Xing sedikit berubah. Betapapun kuatnya dia, apakah dia berani memprovokasi Sekte Naga Hitam kita? Kata Yu Feilong dengan nada meremehkan. Guru Jiang Kaiying mungkin kuat, tetapi di hadapan Sekte Naga Hitam, dia masih harus menundukkan kepalanya. Namun, Zhang Xing menjadi lebih kesal. Memang, Anda memiliki Sekte Naga Hitam yang mendukung Anda dan tidak perlu khawatir. Namun aku, Zhang Xing, tidak memiliki latar belakang yang kuat seperti Sekte Naga Hitam milikmu. Bukankah guru Jiang Kaiying berani memprovokasi Sekte Naga Hitam, namun tidak berani memprovokasi aku? Yu Feilong dengan cerdik melihat sedikit ketidaksenangan di wajah Zhang Xing, takut Zhang Xing akan pergi dan dia akan sendirian. Dia dengan cepat berkata, Sekte Naga Hitam kita memiliki beberapa murid yang bertanggung jawab atas kunci-kunci, kita akan menghubungi mereka nanti dan memberi anak ini rasa sakitnya sendiri. Tidak hanya untuk Jiang Kaiying, tetapi dia juga akan mati bersamanya. Ekspresi wajah Zhang Xing sedikit mereda. Yu Feilong kemudian menatap tajam ke arah Yang Chen, kalau begitu, saudara Yang Chen, kita lihat saja apa yang terjadi. Dengan itu, Yu Feilong dan Zhang Xing duduk di sudut ruang lantai 2. Yang Chen dan Jiang Kaiying mengawasi kedua orang itu dengan waspada, dan ketika melihat tidak ada niatan untuk meneruskan pertarungan, Yang Chen akhirnya merasa tenang. Karena luka-luka Jiang Kaiying sebagian besar sudah pulih, Yang Chen mulai mengalihkan pikirannya kembali ke masalah melewati lantai ke-10. Monyet iblis bermata ungu itu memang luar biasa kuatnya. Bagaimana aku bisa mengalahkan monyet iblis bermata ungu itu? Pikiran Yang Chen berkecamuk, mengetahui bahwa bahkan jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali untuk mengalahkan monyet iblis bermata ungu dengan perbedaan tingkat kultivasi mereka yang sangat besar. Satu-satunya kemungkinan adalah mengalahkan musuh dengan kekuatan pembunuh yang dahsyat dalam sekejap. Kekuatan pembunuh yang begitu dahsyat, God Pierre Ching Nel mungkin tidak cukup. Itu harus menjadi Five Thunder Rites Method. Namun sayangnya, Five Thunder Rites Method ini terlalu lambat dalam mengumpulkan kekuatan. Meskipun kekuatannya cukup, apakah Purple Eye Demon Monkey memberinya begitu banyak waktu untuk mengumpulkan Sky Thunder? Jadi, metode 5 guntur kebenaran sudah pasti tidak akan berhasil. Satu-satunya metode yang tersisa adalah seni bela diri jimat roh. Dengan kekuatan luar biasa dari jimat roh yang tercatat dalam seni bela diri jimat roh, masih ada peluang bagus untuk mengalahkan monyet iblis bermata ungu. Namun, masalahnya terletak pada bahan-bahannya. Untuk membuat jimat roh ini, bahan-bahannya tidak cukup. Yang Chen mengerutkan kening. Dia telah menghabiskan banyak batu roh untuk membeli bahan-bahan hanya untuk berlatih membuat jimat pada awalnya. Meskipun sekarang dia memiliki kuas api menyala,
yang sangat membantunya dalam berlatih membuat jimat, masalah bahan belum terselesaikan. Ah, benar juga, aku masih punya kunci yang bisa ditukar dengan kesempatan. Harta karun yang ditinggalkan Kaisar Tiandu itu berisi beberapa material tingkat tinggi. Material ini bisa membantuku membuat jimat. Yang Chen tiba-tiba menepuk kepalanya, menyadari kelalaiannya sendiri. Harta karun yang ditinggalkan Kaisar Tiandu adalah perpustakaan material yang sudah jadi. Material ini lengkap dan berlimpah, cocok untuk membuat jimat. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen mengamati sekelilingnya dan mulai mengamati dengan saksama. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada suatu arah di mana larangan itu berisi bahan-bahan yang ditumpuk seperti gunung kecil. Bahan-bahan ini adalah bahan-bahan tingkat tinggi, yang nilai individualnya dapat diterima oleh banyak orang. Namun, dengan jumlah sebanyak itu, nilainya dapat dianggap setara dengan harta karun roh surgawi misterius. Bab 460, Membuat Jimat Roh. Bukan hanya bahan-bahannya bermutu tinggi, tetapi jumlahnya juga cukup banyak. Yang Chen awalnya ragu-ragu, tetapi sekarang tanpa berpikir panjang, dia langsung berkata, "Senior Tiandu, saya ingin bahan-bahan ini." Kaisar Tiandu terkekeh, "Nak, apa kau bingung? Kau menginginkannya, tapi apa yang kau tawarkan sekarang?" Yang Chen kemudian teringat kunci itu. Kaisar Tiandu tidak tahu bahwa ia memiliki kunci kedua, dan tidak mungkin baginya untuk melanggar aturan hanya karena ia memperlakukan Yang Chen secara berbeda. Faktanya, Kaisar Tiandu saat ini hanyalah jiwa, dan aturan yang ia buat selama hidupnya tidak boleh dilanggar. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun lagi, "Senior, junior ini masih punya satu kunci lagi." Dengan itu, Yang Chen mengeluarkan kunci kedua. Ketika melihat kunci di tangan Yang Chen, Kaisar Tiandu tertawa, "Dasar anak kecil, kamu menarik. Dengan dua kunci di tanganmu, kamu benar-benar memiliki takdir yang tak terbatas. Ini pertanda baik. Secara teori, satu kunci dapat memberimu kesempatan untuk menukar satu harta karun." Ketika mendengar percakapan Yang Chen dan Kaisar Tiandu, Yu Feilong dan Zhang Xing tidak dapat menahan ekspresi keserakahan di wajah mereka. Mereka bukan orang bodoh. Dari percakapan mereka, mereka dapat menyimpulkan bahwa Yang Chen telah memperoleh 3 harta karun berturut-turut. Mereka baru saja memilih harta karun, dan ini saja sudah membuat orang iri. Yang Chen telah memilih 3, membuatnya semakin iri. Memikirkan hal ini, Zhang Xing dan Yu Feilong mulai berdiskusi melalui transmisi suara. Tidak diketahui apa niat mereka yang sebenarnya, tetapi dapat ditebak bahwa keduanya tidak memiliki niat baik. Itu bukan hal yang aneh. Bahkan Jiang Kaiying cukup iri. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia berpikir bahwa semua orang mengira Yang Chen hanya punya satu kunci, tetapi sekarang ternyata dia punya 2. "Jadi, Nak, apakah kau sudah memutuskan? Apakah kau yakin ingin menukarkan bahan-bahan ini?" Kaisar Tiandu berkata perlahan. Dari sudut pandangnya, dia tentu saja tidak setuju jika Yang Chen menukar bahan-bahan yang tidak penting ini. Karena, bagi Yang Chen sekarang, semakin kuat materialnya, semakin baik untuk meningkatkan kekuatan pribadinya. Bukan berarti material ini tidak berharga, tetapi tidak cocok untuk Yang Chen saat ini. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa bagi Yang Chen saat ini, cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya bukanlah hal lain, melainkan bahan-bahan ini. Karena dia telah memutuskan bahan-bahan ini, dia agak yakin. Selain itu, apakah dia yakin atau tidak, satu-satunya pilihannya sekarang adalah menggunakan bahan-bahan ini untuk memurnikan jimat roh. Tentu saja, bahan-bahan ini jumlahnya banyak, tidak hanya untuk memurnikan jimat roh, tetapi juga berguna di banyak tempat di masa mendatang. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak menginginkannya? Mempertimbangkan hal ini, Yang Chen langsung berkata, "Senior, junior ini sudah memikirkannya." "Baiklah." Kaisar Tiandu tidak mengatakan apapun lagi. Tak lama kemudian, dalam sekejap mata, Yang Chen melihat ke tangannya dan melihat bahwa kuncinya telah hilang, dan larangan terhadap materi tersebut telah dicabut. Tanpa berkata sepatah kata pun, Yang Chen segera memasukkan bahan-bahan itu ke dalam tas penyimpanannya. Melihat pemandangan itu, Zhang Xing dan Yu Feilong tidak bisa menahan godaan dan mata mereka memerah. "Saudara Yu, apakah kita tidak akan bertindak sekarang? Menurut pendapatku, dengan kekuatan gabungan kita berdua, kita dapat sepenuhnya menekan Jiang Kaiying dan anak ini."
Anak ini penuh dengan harta karun, dan dia tidak lebih buruk dari Jiang Kaiying, jadi mengapa kita harus takut pada mereka berdua? Zhang Xing menggertakkan giginya. Dia sangat menginginkan barang-barang yang diperoleh Yang Chen. Berapa banyak harta yang ada dengan 3 kesempatan untuk memilih. Sebagai seorang jenius dari Sekte Naga Hitam, Yu Feilong telah melihat banyak hal dan secara alami menjadi tenang. Sekarang setelah mendengar pernyataan Zhang Xing yang tidak sabar, dia berkata, "Saudara Zhang, seseorang tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Aku tahu kamu cemas. Siapa yang tidak menginginkan harta karun? Aku juga menginginkannya, tetapi kita harus memiliki kepastian yang mutlak, jika tidak, tidak ada tempat untuk mundur di tempat ini begitu kita melakukan kesalahan." Zhang Xing, setelah berpikir dengan hati-hati, merasa bahwa kata-kata Yu Feilong masuk akal, dan menghela nafas, "Kakak Yu benar." Yang Chen secara alami menyadari keserakahan di mata Yu Feilong dan Zhang Xing, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Waktu itu sangat berharga. Dari pembicaraan mereka sebelumnya, dia tahu bahwa semakin lama penundaan, semakin buruk pula situasi yang akan dihadapinya. Bahkan seseorang sekuat Jiang Kaiying pun bisa menjadi sasaran. Kultivasi bela dirinya saat ini membuatnya menjadi sasaran yang tak tertahankan, jadi sangat wajar baginya untuk menjadi sasaran. Mampu melewati level ke-10 sesegera mungkin dan menjelajahi tantangan yang ditinggalkan Kaisar Tiandu merupakan hal yang mendesak baginya. Memikirkan hal ini, Yang Chen segera mengeluarkan kertas jimat kosong, lalu bahan cinabar, dan terakhir, kuas api berkobar. Ketika dia mengeluarkan tumpukan material harta karun ini, itu sudah cukup untuk membuat Yu Feilong dan Zhang Xing iri. Jika bukan karena mereka berdua baru saja mengambil harta karun, mereka tidak akan mampu menahan diri untuk menyerang Yang Chen sekarang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jiang Kaiying bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Yang Chen mengeluarkan setumpuk besar barang-barang lain-lain. Yang Chen menyeringai, "Tentu saja, aku membuat jimat. Kamu juga bisa membuat jimat." Jiang Kaiying sangat tercengang. Kaisar Tiandu menyaksikan ini dan sama-sama takjubnya. Yang Chen ini benar-benar bisa menggambar jimat. Yang lain tidak tahu, tetapi Kaisar Tiandu tahu betul tentang dilema Yang Chen dalam menghadapi tantangan ke-10. Mungkinkah Yang Chen bermaksud menggunakan jimat ini untuk memecahkan masalah dengan tantangan ke-10? Seharusnya tidak demikian. Dao jimat, meskipun dapat memiliki beberapa efek tambahan, Kaisar Tiandu belum pernah mendengar tentang jimat yang digunakan sebagai bagian dari kekuatan pribadi seseorang. Pada akhirnya, benda-benda ini adalah objek eksternal. Saat dia sedang berpikir, Yang Chen sudah mulai menggambar jimat. Jiang Kaiying tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Yang Chen, jimat apa yang sedang kamu buat sekarang?" "Nona Jiang, apakah Anda lupa jimat yang saya berikan kepada Anda di awal? Saya kira itu pasti berguna ketika Anda berada di level kelima." Yang Chen tersenyum dan berkata, "Memang, itu berguna. Tunggu. Apakah kamu berencana menggunakan jimat-jimat ini untuk meningkatkan kekuatanmu agar bisa maju? Ngomong-ngomong, Yang Chen, sudah sejauh mana kamu mencapainya?" Jiang Kaiying menatap Yang Chen dengan mata terbelalak. Jelas bahwa Yang Chen sedang menghadapi masalah sekarang. Yang Chen menghela napas, mengambil napas dalam-dalam, dan tidak mengatakan apapun. Rasa ingin tahu Jiang Kaiying semakin bertambah. "Yang Chen, sudah sampai level berapa kamu? Hanya dengan mengatakannya saja tidak akan membunuh siapapun. Benarkah?" "Nona Jiang, apakah Anda yakin ingin tahu?" Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Awalnya dia tidak ingin melemahkan semangat Jiang Kaiying, tetapi karena rasa ingin tahunya begitu kuat, dia akan terlihat kasar jika tidak mengatakan apa-apa. Jiang Kaiying berbicara dengan tegas, "Apa salahnya jika hanya mengatakannya?" Yang Chen terkekeh dan berkata, "Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku hanya gagal saat mencapai level ke-10 beberapa waktu lalu."